Hai semua, Shalom, selamat bertemu lagi kita di dalam ibadah online PKG. Hari ini kita akan belajar tentang satu cerita Alkitab, yaitu cerita tentang mimpi Yakub. Dalam cerita ini kita akan mempelajari dan memahami bahwa Tuhan memperhatikan Yakub ketika dia berjauhan daripada keluarganya. Yakin dan merasa selamat karena Allah sentiasa menjaga dan memperhatikan Yakub, serta bersyukur kepada Tuhan atas perlindungannya, terutama sekali pada waktu malam. Pernahkah kamu ditipu oleh seseorang? Misalnya tinggal satu potong kek lagi yang sebenarnya untuk abang kamu, tetapi kamu telah memakannya. Biasanya apabila kita melakukan kesalahan, kita pasti merasa tidak selesa, kita takut dimarahi, kita takut orang lain mengetahuinya. Perkara ini sama terjadi seperti Yakub. Yakub dan Esau adalah adik-beradik. Yakub adalah adik dan Esau adalah abang. Jadi Esau sepatutnya mendapat bahagian yang lebih daripada segala harta milik ayahnya. Tetapi Yakub telah menipu Esau dan untuk mendapatkan bahagian Esau. Akhirnya Ishak telah memberikan bahagian yang lebih besar kepada Yakub. Dia memberkatinya dan dengan berkat yang khusus. Bila Esau mendapat tahu, dia menjadi sangat marah dengan Yakub. Dia berkata, "Satu hari nanti aku akan bunuh Yakub," kata Esau. Ibu Yakub, Ribka, terdengar kata-kata Esau itu. Lalu ibu Yakub, Ribka, menyuruh Yakub untuk meninggalkan tempat itu buat sementara. Yakub, lebih baik engkau tinggalkan tempat ini buat sementara waktu, katanya. Pergilah ke rumah pacikmu Laban, tinggallah di situ sehingga Esau tidak lagi marah dengan kamu, kata Ribka lagi. Yakub tidak mau meninggalkan keluarganya, tetapi dia terlalu takut pada Esau. Lebih selamat jika dia pergi dari situ. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Ishak yang memberkatinya. Tuhan Allah menyertaimu, kata ayahnya. Yakub juga mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya Ribka. Ibu akan memberitahu engkau bila Esau tidak marah lagi, janji ibunya. Tetapi Yakub tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Esau. Esau tidak tahu bahwa Yakub akan pergi jauh ke rumah paciknya Laban. Yakub pergi dengan hati yang sedih. Yakub jalan dan berjalan. Dia merasa sungguh kesunyian. Dia mengambil jalan yang sepi supaya Esau tidak dapat mengejarnya. Dia masih takut kepada Esau. Dia terfikir akan ayah dan ibunya. Daun rindu mau kembali ke rumah. Kemudian siang bertukar menjadi malam. Yakub sudah keletihan berjalan sepanjang hari. Dia mau berehat. Tetapi di mana? Tiada rumah, tiada kemah yang berdekatan. Tiada seorang pun di sana yang berbual-bual dengan Yakub. Yang ada hanya bunyi binatang di waktu malam seperti burung hantu. Yakub memandang ke atas langit dan tertanya-tanya, adakah Tuhan masih menyertaiku? Dia berpikir, aku sudah menipu Esau. Kemudian Yakub berbaring di atas tanah yang keras itu. Dia terjumpa seketul batu yang kemudiannya digunakannya sebagai alas di kepalanya. Dia menyelimutkan dirinya dengan jubahnya dan tidur. Dalam tidurnya Yakub bermimpi. Dia nampak tangga dari bumi sampai ke surga. Malaikat-malaikat turun naik tangga itu. Begitu indah sekali pemandangannya.
Yakub melihat dengan perasaan kagum. Kemudian dia nampak Tuhan berdiri di sana. Dia berkata, "Akulah Tuhan Allahmu, Allah datukmu Abraham dan Allah bapamu Ishak. Aku akan menyertaimu dan aku akan membawa engkau kembali ke tanah ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau sehingga aku melaksanakan apa yang aku janjikan kepadamu." Kemudian Yakub terjaga. Allah berada di tempat ini dan aku tidak sadar. Dia berkata dengan penuh rasa kagum, "Aku tidak bersendirian. Allah ada bersamaku," katanya lagi. Lalu dia bangun dan mengucapkan syukur kepada Allah. Dia berjanji bahwa dia hanya akan menyembah Allah sahaja. Dia mendirikan batu yang menjadi alas kepalanya dan menuangkan minyak ke atasnya. Batu itu akan mengingatkannya bahwa Allah telah berfirman dengannya di tempat itu. Hari sudah menjelang pagi dan matahari sudah pun terbit. Yakub meneruskan perjalanannya dengan penuh keyakinan. Dia tidak takut lagi karena dia tahu bahwa Allah sentiasa bersamanya. Akhirnya Yakub tiba di rumah pacinya Laban dengan selamat.